Pernah kepikiran nggak kalau sejarah yang kita tahu itu mungkin cuma potongan kecil dari sebuah cerita yang jauh-jauh lebih besar? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah sebuah kerangka spiritual yang unik banget dari sumber kita. Kerangka ini nunjukin adanya sebuah rencana rahasia yang berjalan di belakang layar peradaban manusia. Sebuah rencana yang bisa jadi menantang semua yang kita pikir kita tahu soal sejarah dan takdir. Pertanyaan utamanya begini, gimana kalau para nabi besar itu sebetulnya nggak pernah benar-benar pergi? Gimana kalau mereka sekarang ini jalan di antara kita, lahir kembali, tanpa ingatan masa lalu mereka, dan sedang menjalankan sebuah misi rahasia untuk mempersiapkan dunia ini menghadapi perubahan besar? Yuk kita selami bareng konsep yang luar biasa ini. Oke, untuk bisa membongkar rencana besar ini, kita harus lihat dulu ke masa lalu. Kita mulai dari satu studi kasus yang penting banget, kisah kaum Ad. Cerita mereka ini bukan cuma sejarah kuno loh, ini tuh kayak sebuah cetak biru yang nunjukin pola universal tentang kekuatan, kesombongan, dan ujian spiritual yang terus-terusan berulang sampai hari ini. Kaum Ad ini bukan bangsa biasa. Coba bayangin, sebuah peradaban dengan para insinyur super jenius yang bisa mendirikan kota-kota megah di tempat-tempat yang kita anggap mustahil. Mereka juga punya kekuatan fisik yang legendaris, yang bikin mereka jadi kekuatan yang gak tertandingin dan paling ditakuti di zaman itu. Pokoknya, mereka itu puncak pencapaian manusia deh. Nah, disinilah letak ironi besarnya. Peradaban yang bisa menaklukkan batu dan gunung, yang bangga banget sama bangunan abadi mereka, pada akhirnya dihancurkan oleh sesuatu yang bahkan gak bisa mereka lihat atau sentuh. Angin. Semua kekuatan dan teknologi canggih mereka itu jadi debu di hadapan kekuatan alam yang tak terlihat. Ini membuktikan kalau ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa dibangun manusia. Jadi kejatuhan mereka itu bukan karena teknologinya gagal, tapi karena karakternya yang gagal. Kekuatan mereka yang luar biasa itu justru melahirkan 3 racun spiritual. Ego, yang bikin mereka merasa lebih hebat dari yang lain, rasa paling benar, yang dipakai buat membenarkan kekejaman mereka, dan rasa haus pujian, yang bikin mereka buta sama kebenaran. Ini pelajaran abadi banget tentang gimana kesuksesan terbesar justru bisa menanam benih kehancuran dari dalam diri. Kisah kaum Ad tadi itu bukan cuma cerita peringatan biasa. Ini adalah contoh dari sebuah mekanisme yang lebih besar. Sumber kita menyebutkan kalau peradaban itu gak berevolusi secara acak. Sebaliknya, mereka itu dibimbing dan juga diuji oleh entitas yang disebut manajer sebagai bagian dari semacam kurikulum kosmik. Gampangnya, anggap aja para manajer ini kayak arketipe pemandu. Ada 4 yang utama. Adam, dia sang arsitek yang mendorong inovasi dan kecerdasan. Eva, dia sang diplomat yang menumbuhkan keharmonisan sosial dan hubungan dengan alam. Terus ada Ifrit, yang sering dikaitkan sama jin, ini mewakili kekuatan mentah dan semangat yang membara. Dan terakhir, Khidir, sosok bijak yang misterius yang mengajarkan kesabaran dan penyerahan diri pada arus yang lebih besar. Nah, ini menunjukkan gimana para manajer ini bisa kerja kayak estafet kosmik gitu. Di kasus kaum Ad, energi Adam lah yang memicu fase pembangunan dan keajaiban teknis mereka. Tapi begitu peradaban itu sampai di puncaknya, tongkat estafetnya diserahkan ke Eva. Eva inilah yang menggunakan kekuatan alam, yaitu angin, sebagai alat seleksi terakhir. Bukan untuk menguji kekuatan bangunan mereka, tapi untuk menguji kekuatan hati mereka. Oke, kita udah kenal para manajer. Sekarang coba kita zoom out lagi, lebih jauh. Para manajer ini ternyata bagian dari sebuah operasi kosmik yang lebih besar lagi, yang terbagi jadi 3 departemen utama, masing-masing punya misinya sendiri yang unik. Ketiga misi ini jalan barengan loh. Coba bayangin begini, Departemen Adam dan Eva itu departemen pembangunan, tugasnya memajukan masyarakat secara fisik dan sosial. Departemen Ifrit dan Khidir itu departemen pembersihan, yang tugasnya menarik kembali semua pengetahuan mistis yang udah disalahgunakan. Terakhir, Departemen Jibril ini departemen pendidikan, yang mempersiapkan sekelompok jiwa untuk era kesadaran baru di bumi. Terus, siapa dong agen di lapangan yang menjalankan semua misi ini di zaman sekarang? Jawabannya, menurut kerangka ini, jujur cukup mengejutkan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sama yang pernah kita kenal sebagai para nabi dan rasul. Nah, ini dia inti dari semua rencananya. Jiwa-jiwa yang dulu pernah jadi nabi, kini telah berenkarnasi. Mereka nggak datang lagi pakai jubah dan bawa mujizat ya. Justru sebaliknya, mereka adalah pasukan perintis. Ada yang jadi dokter, seniman, ilmuwan, guru, menyebar ke semua profesi. Diam-diam menanam benih perubahan dari dalam sistem itu sendiri. Ini kan langsung bikin kita bertanya-tanya ya. Kalau mereka beneran ada di sini, di mana mereka? Kenapa mereka sembunyi? Kenapa nggak langsung ngaku aja dan menyelesaikan semua ini? Nah, jawabannya adalah kunci untuk memahami keseluruhan strategi mereka.
Jawabannya ada di sebuah metafora yang indah banget. Misi mereka adalah mengambil ikan tanpa membuat airnya keruh. Ikan di sini itu adalah kesadaran manusia yang tercerahkan. Airnya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, mereka harus membimbing manusia menuju pencerahan tanpa bikin kekacauan, tanpa pemujaan buta atau konflik, hal-hal yang justru bikin kemajuan sejati jadi mustahil. Misi mereka sekarang ini, intinya adalah untuk memperbaiki sebuah kesalahan mendasar dari masa lalu. Dulu, pesan itu seringkali tertutup oleh sosok pembawa pesannya, yang akhirnya malah jadi kultus individu. Kali ini, tujuannya beda. Mereka nggak mau punya pengikut. Mereka mau menciptakan para pemikir yang mandiri. Mereka bekerja untuk menggeser kesadaran dari dalam supaya orang-orang terinspirasi oleh kebenarannya itu sendiri, bukan oleh karisma seorang juru selamat. Dan ini membawa kita ke sebuah paradoks yang krusial banget. Keberhasilan misi ini bergantung sepenuhnya pada kerahasiaan mereka. Makanya, menurut logika kerangka ini, siapapun yang naik panggung dan bilang, "Saya adalah Nabi Anu yang telah kembali," itu justru secara otomatis membuktikan kalau mereka itu palsu. Agen yang asli terikat oleh sumpah diam, panggung bukanlah tujuan mereka. Jadi, sebagai penutup, ada sebuah pertanyaan yang menggugah untuk Anda renungkan. Kalau kita menerima kemungkinan bahwa sejarah ini sedang dibimbing oleh tangan-tangan tak terlihat menuju sebuah tujuan spiritual, maka pertanyaannya jadi berbalik ke kita. Kalau para agen perubahan ini bekerja dalam diam, mungkin peran kita bukanlah untuk mencari seorang pemimpin, tapi untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dalam drama kosmik ini. Jadi, apa peran yang akan Anda mainkan?